ingin memberikan bantuan, mengucapkan terima kasih, namun demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia turut menjadi perhatian dunia. Dikutip dari Tribun News, bahkan Indonesia mendapatkan banyak tawaran bantuan dari negara lain terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Namun, pemerintah belum menerima bantuan asing tersebut karena mengaku masih sanggup mengatasinya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi, kepada awak media di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025. Prasetyo Hadi awalnya mengucapkan terima kasih kepada negara-negara sahabat yang menaruh keprihatinan dan bahkan menawarkan bantuan kepada Indonesia. Namun, ia menyebut pemerintah masih mampu mengatasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera yang berdampak kepada 3,3 juta jiwa. Untuk sementara ini belum, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan kami ucapkan terima kasih. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah dalam hal ini, kita semua, masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi, ujar Prasetyo. Prasetyo Hadi pun menambahkan bahwa Indonesia memiliki stok pangan serta BBM yang cukup. Hal itu membuat pemerintah merasa belum perlu menerima bantuan asing. Dari sisi pangan, alhamdulillah kita punya stok yang cukup. Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal. Ya, BBM kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan, papar Prasetyo Hadi. Meski begitu, Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menerima bantuan dari negara lain. Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan mempertimbangkan hal tersebut jika memang diperlukan. Ya, nanti kita lihatlah, kalau pada waktunya kita memerlukan, kita akan menerima bantuan asing, pungkas Prasetyo Hadi. Ingin memberikan bantuan, mengucapkan terima kasih, namun demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Baik, kalau pertanyaannya kembali ke masalah status bencana nasional atau tidak, sebagaimana yang sudah berulang kali diberikan penjelasan oleh berbagai pihak bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan. Berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini pemerintah merasa bahwa penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, dan itu sementara pilihan yang diambil. Pertimbangan masif, pertimbangan banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya, pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait, untuk membackup sepenuhnya ya, proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Walaupun memang belum statusnya belum dinaikkan menjadi bencana nasional, dan tetap apakah pemerintah nantinya akan membuka peluang untuk bantuan luar negeri masuk seperti waktu Palu 2018 kan tetap bencana bukan bencana nasional tapi ada impres yang membuka peluang bantuan internasional masuk untuk tahun ini? Sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik yang mengucapkan
keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, mengucapkan terima kasih. Namun demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan, alhamdulillah kita punya stok yang cukup. Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM untuk segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya. Bahkan BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan. Mas, untuk anggarannya pastikan cukup Mas ya anggarannya? Anggaran Mas? Cukup, jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita backup. Pak, dana siap pakainya yang tersedia berapa Pak? Pengetahuan Pak, dana siap pakainya untuk bencana ini? Kalau sampai terakhir kurang lebih 2 hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian. Mas, penegasan artinya belum menerima bantuan dari asing ya Mas ya? Penegasan? Dan nanti kita lihat kalau pada waktunya kita memerlukan ya kita. Bab pertama tentang jaga hutan, saya berusaha sekuat tenaga. Dan saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4, Bapak Wakil Ketua, dan juga tentu seluruh anggota Komisi 4 yang menjadi mitra kami yang selama ini juga memberikan masukan, ya, saran, kritik. Yang kedua, ucapan terima kasih juga tentu untuk publik ya, kepada masyarakat. Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak anti kritik, tidak anti dievaluasi, kritik tegas sekalipun. Kalau lihat media sosial saya banyak komennya, sama sekali saya perintahkan tidak boleh ada yang dihapus. Karena bagi saya ini adalah justru harapan ya. Kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi. Tentu kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif ya. Dengan Pak Wamen sorry. Jadi supaya insya Allah nanti sektor kehutanan kita lebih baik. Ketiga, tadi sudah saya sampaikan di depan rapat Komisi 4 dan mungkin tadi teman-teman juga hadir semua menyaksikan. Saya mengatakan saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu 2. Pertama jaga hutan, kedua harus berani. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan karena itu dari kemarin Gatum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Jadi sekali lagi keberanian ya, Pak Prabowo memberitakan saya untuk berani. Dan alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH, dan dengan Satgas ini keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik. Contoh
Taman Nasional Tesonilo yang sekarang viral. Belum ada Menteri Kehutanan yang menginjakkan kaki di Taman Nasional Tesonilo. Alhamdulillah saya ke sana dan dengan Pak Wamen bahkan udah ke sana juga nanam. Kita berharap rumah gajah Sumatera, gajah Domang ya, yang jadi ikon di Taman Nasional Tesonilo itu, yang sekarang hanya memiliki 12.000 hektar ya, habitat mereka untuk makan, mencari untuk melakukan berkeliling mencari makan. Insya Allah di Desember ini ya, paling lambat akhir Desember nanti kita mulai bisa merealokasi secara damai para petani kebun sawit di sana, dan akhirnya nanti kita punya minimum 31.000 hektar dulu. Kemudian nanti sisanya sekitar 50.000 lagi secara persuasif akan kita komunikasikan dengan masyarakat ya, agar sekali lagi perintah Pak Presiden apa yang menjadi hak satwa, karena beliau seorang pencinta satwa, akan diberikan pada satwa. Kita masih ingat bahkan beliau mendonasikan awalnya 20.000 tapi sekarang dia bilang 90.000 ya, untuk kemudian untuk koridor gajah di Pesangan Aceh. Yang lain tentang apa isu tentang dari mana asal kayu yang ikut hanyut di banjir kemarin. Mungkin dalam waktu 1 jam lagi saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah. Kami sudah punya MOU sebelumnya untuk menjaga hutan kita secara bersama-sama. Nanti Gakum dengan Kabar Eskrim, kemarin juga ada dari Pak Pratikno ya, dan dari Pak Menko Pratikno, Pak Mensesnek, Pak Sekap. Sekap juga sudah mengatakan Pak Sekap untuk juga Satgas PKH ya. Jadi nanti tinggal integrasikan apa yang sudah kami kerjakan bersama dengan Satgas PKH. Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap, dan kita akan apabila ada indikasi pidana tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya. Yang lain apa? Silakan. Mengenai 12 tadi itu perusahaan mana saja? Oh, saya belum bisa sebutkan karena ini masih proses hukum ya. Berarti itu hanya dicabut izinan, dan nanti penegakan hukumnya akan seperti apa Bang untuk yang dicabut? Nanti penting kita udah identifikasi ya, ada indikasi tadi pelanggaran hukum. Selanjutnya apakah 12, apakah berapa persisnya itu tentu nanti tergantung temuan di lapangan. Tapi identifikasi awalnya ada 12 subjek hukum. Jadi yang tidak ada itu yang di lokasi banjir Pak, yang 12 itu di lokasi banjir. Iya. Yang terkait dengan lokasi banjir. Tentunya TPL bukan Pak Menteri. Saya tidak bisa jawab ya nanti supaya gini. Dan itu di luar yang 20 Pak. 20 itu ada diantaranya yang di 3 lokasi. Ya. Jadi tadi juga saya sudah sebutkan ya. Pertama saya akan berhentikan izin PPPH untuk hutan alam dan hutan industri, hutan tanaman industri. Saya sudah katakan nih, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun, ya. Dan yang baru ya. Yang saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem. Dan itu perdagangan. Selatan tuh gimana Bang soal perizinan penebangan ya, terakhir Oktober? Di Tapanuli Selatan kemarin Pak Wamen kebetulan kenal baik dengan Pak Bupati ya, sudah kita klarifikasi, dan kemarin Bu Dirjen ya, saya hanya mengulang pernyataan Bu Dirjen karena beliau yang tahu persis ya. Pak Bupati itu pernah mengirim surat 2 kali ke kementerian, dan salah satunya memang mengusulkan agar diberhentikan tuh sipuhnya ya, sipuh penata usahaan kayu di daerah APL. Dan Bu Dirjen udah matikan itu dari Juli ya, dan tidak ada satupun PHAT di sana yang aksesnya dibuka, akses sipunya dibuka. Jadi kita mungkin maklum ya, beliau sedang menghadapi tekanan di bawah yang luar biasa ya. Tapi beliau malah mengirim surat di bulan November itu malah mengapresiasi apa yang kami lakukan. Tapi memang beliau mengatakan bahwa ada indikasi ilegal yang ilegalnya masih jalan gitu.
Jadi sipuhnya sudah ditutup, artinya tidak bisa lagi mereka secara legal menjual. Tapi beliau mengingatkan kita masih ada tuh sepertinya bukaan. Dan oleh karena itu waktu itu Gakum juga turun ya, dan ada salah satu yang kita tidak lanjuti. Pak Menhub ada target waktu untuk menyelesaikan yang diduga merusak hutan nggak sih Pak Menhub? Sesegera mungkin. Saya tidak punya deadline. Perintah saya kepada Dirjen Gakum sesegera mungkin sehingga terang benderang kepada publik. Ya, cukup ya. Makasih. Evaluasi Pak boleh diskusikan. Caimin minta maaf Gimana? Caimin yang minta maaf pada soal tobat nasional itu. Ya tentu ya, tadi di pertama di rapat saya mengulang kembali rasa sedih, ya, bela sungkawa, duka mendalam ya terhadap saudara-saudara kita di Aceh ya. Kita tahu persis bagaimana sedihnya kehilangan orang yang kita cintai, dan oleh karena itu kita berjanji untuk bekerja lebih baik lagi agar bisa memitigasi hal serupa di kemudian hari. Caimin? Ya, Caimin WA saya, nanti saya liatin kalau mau dibaca boleh. Tapi beliau mengatakan minta maaf pada saya bahwa tidak itu maksud yang beliau maksudkan. Jadi dia mengirim surat dengan yang lain soal tobat nasional itu bukan soal itu. Gitu. Tapi saya menghargai Caimin gentleman ya, minta maaf, dan saya kira sama anggota kabinet kita harus saling mendukung ya, saling mengingatkan. Tapi tentu ajakan tobatnya saya kira saya terima ya. Semua orang saya kira harus tobat, kita tobat bareng-bareng. Masih. Tadi kan salah satu anggota di DPR juga mencontohkan kabinet di Filipina ya Pak, yang tidak bisa mengatasi terus memilih untuk mundur. Nah kira-kira komitmennya dari Pak Menteri gimana Pak untuk di Indonesia sendiri, apakah bisa diatasi atau gimana? Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan tuh bahkan mungkin harapan, ya, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Oke, makasih banyak. Terima kasih Bang Tony. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.